Bayangin ya, ada karakter utama turun dari mobil sport yang mengkilap banget. Yang pintunya kebuka ke atas itu kan. Nah iya, terus dia jalan masuk rumah gedongan, pilarnya raksasa, dan semua orang di situ pakai baju desainer yang harganya mungkin setara sama cicilan rumah kita setahun penuh. Itu sih rumus wajib sinetron banget ya. Udah ekspektasi visual kita selama puluhan tahun tuh kayak gitu. Benar, tapi coba bayangin kalau semua rumus itu tiba-tiba dibuang ke tempat sampah. Diganti sama adegan di tengah pasar tradisional yang becek. Pakai motor butut yang mogok pula. Iya, tanpa ada satupun barang bermerek yang nempel di badan aktornya. Secara logika industri hiburan, adegan kayak gini tuh harusnya dilewatin gitu aja kan? Harusnya sih gitu, nggak jual mimpi soalnya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Adegan yang luar biasa sederhana ini meledak. Viral banget dan sukses ngalahin semua kemewahan efek visual yang biasa kita tonton. Dan fenomena ini tuh ngebuktiin ada pergeseran masif ya. Cara penonton modern konsumsi hiburan tuh udah beda. Kita nggak lagi sekedar nyari pelarian visual yang mewah. Terus kita nyarinya apa dong? Kita nyari resonansi, kedekatan. Adegan ini tuh studi kasus yang sangat brilian tentang apa yang saya sebut sebagai anti kemewahan yang memikat. Menarik banget istilahnya. Nah, selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini. Untuk Anda yang lagi dengerin, entah lagi kejebak macet di jalan, atau mungkin lagi nyeduh kopi di dapur, siap-siap aja nih. Kita bakal ngebedah fenomena layar kaca yang super menarik. Sumber kita hari ini cukup beragam ya. Ada observasi naskah, analisis visual, dan yang paling penting tuh, reaksi publik. Bener. Khususnya ulasan dan reaksi terhadap satu adegan spesifik di sinetron Terikat Janji. Misi kita hari ini tuh pengen ngebongkar anatomi dari kesederhanaan tadi. Iya, sinetron yang dibintangi oleh Arya Saloka dan Asya Asuncio, itu kan? Betul. Kita pengen paham persis kenapa momen tanpa kemewahan itu malah bikin chemistry yang paling kuat dan emosional. Coba deh Anda ingat-ingat lagi, kapan terakhir kali Anda ngerasa benar-benar terhubung sama sebuah tontonan? Maksudnya yang ngerasa kayak, wah ini gue banget nih, gitu ya? Nah, iya. Anda natap layar dan nggak ngerasa lagi nonton aktor mahal, tapi berasa lagi ngelihat tetangga sendiri atau bahkan ngelihat diri Anda sendiri. Dan Arya Saloka tuh berhasil banget ngelakuin hal itu. Dia mengubah momen yang kalau di dunia nyata tuh nyebelin banget. Motor mogok di tengah pasar. Siapa sih yang nggak emosi coba? Tepat. Tapi diubah jadi sebuah kehangatan visual yang bikin penonton tuh nggak bisa ganti saluran TV. Oke, mari kita mulai dekonstruksi visualnya nih. Gimana sih kontrasnya sama sinetron pada umumnya? Kalau kita perhatiin ya, sinetron konvensional tuh hampir selalu milih ruang yang terkontrol. Kayak kafe estetik gitu ya? Iya, kafe estetik, taman pribadi, atau ruang tamu yang pencahayaannya tuh udah diatur sedemikian rupa. Tujuannya biar wajah aktornya kelihatan tanpa celah. Tapi adegan Arya Saloka ini latarnya di pasar pagi. Dan ini bukan pasar pagi yang udah disterilin buat syuting loh. Beneran kelihatan hidup ya pasarnya. Berisik, biasa banget, jalanannya kasar, banyak orang lalu lalang cuek aja sama kamera. Nggak ada filter yang berusaha memperhalus realitas itu sama sekali. Terus nih, mari kita ngomongin properti kendaraannya. Ini detail yang krusial banget sebenarnya. Karena kendaraan yang dipakai Arya Saloka sama Asya di situ bukan mobil mewah yang biasa nunjukin status sosial kan. Cuma motor tua yang kelihatan butut banget. Pilihan motor ini penting. Kalau mobil mewah di sinetron itu kan fungsinya kayak perisai ya. Ada batas antara karakter sama dunia luar. Oh paham. Ada kaca jendela, ada AC gitu kan. Betul, mereka kepisah dari kebisingan. Tapi dengan ditaruh di atas motor, karakter-karakter ini dipaksa buat interaksi langsung sama lingkungan pasarnya. Mereka jadi rentan dong ya. Kena panas, dengar suara berisik, dilihatin orang-orang. Dan kerentanan itu diperkuat sama pilihan kostum mereka. Arya Saloka yang meranin Sena cuma pakai kaos kusam sama celana pendek santai. Membumi banget sih itu. Terus Asya yang jadi Davina malah pakai daster. Ini juara sih detailnya.
Daster kan kayak seragam wajib ibu-ibu se-Indonesia kalau mau belanja ya. Bener sekali. Tapi tahu nggak detail favorit saya apa di adegan itu? Apa tuh? Helm yang mereka pakai. Helm abu-abu polos punya Arya Saloka, dan helm biru punya Asha. Dua-duanya tuh nggak ada kaca pelindungnya atau visor. Tunggu. Emang ngaruh ya kaca pelindung helm ke adegan? Ngaruh banget. Ketiadaan kaca helm ini tuh sebenarnya keputusan teknis penyutradaraan yang dampaknya masif. Oh iya, gimana? Secara teknis nih ya, kalau aktor pakai helm yang ada kacanya, cahaya matahari atau lampu kru itu bakal mantul di kaca itu. Jadi nutupin muka aktornya ya? Tepat. Pantulannya ngehalangin lensa kamera buat ngangkep mata sang aktor. Padahal mata itu kan instrumen utama dalam akting. Wah, masuk akal banget. Jadi karena nggak ada kaca pelindung, kamera bisa ngezoom lebih dekat dong. Betul. Cahaya bisa langsung nyentuh iris mata aktornya. Disitulah mikroekspresi kayak keraguan, rasa sayang, kebingungan itu semua terekam jelas banget. Wah, ini analisis yang keren sih. Ibaratnya tuh buka akses langsung ke emosi karakternya. Kalau sinetron biasa, tuh kayak etalase butik mewah di mall eksklusif ya. Kita cuma bisa ngeliatin dari luar. Iya, kita kagum, tapi sadar kita nggak hidup di dalam situ. Beda banget sama adegan Arya Saloka ini yang rasanya tuh kayak warung kopi langganan. Mungkin mejanya nggak mengkilap, tapi bikin kita betah duduk lama-lama karena akrab. Resonansi yang terbangun tuh kuat banget. Tapi, tunggu dulu nih. Saya agak skeptis. Ragu di bagian mananya nih? Kalau dilihat dari kacamata produksi ya, apakah nyopot semua kemewahan dari aktor sekelas Arya Saloka ini murni keputusan artistik? Maksudnya ada alasan lain? Jangan-jangan ini taktik buat neken budget produksi doang, tapi kebetulan berhasil karena aktornya emang jago. Gimana menurut Anda? Itu poin skeptisisme yang valid banget sih. Di industri TV tuh batas antara ngirit budget sama keputusan kreatif emang sering kabur. Nah kan, berarti bisa jadi ngirit dong. Tapi kalau kita lihat rekam jejak rumah produksi besar, nyewa mobil bagus tuh sebenarnya urusan gampang dan nggak terlalu mahal buat mereka. Oh gitu ya. Jadi melucuti kemewahan itu jelas strategi naratif. Kemewahan itu kan ibarat tongkat penyangga. Seringkali dipakai buat nutupin naskah yang bolong atau akting yang biasa aja. Oh benar juga. Kalau pakai jas mahal kan postur tubuh auto bagus ya. Betul. Nah, pas tongkatnya diambil, aktornya tuh kayak dibiarin telanjang secara artistik. Beban adegan full ada di pundak mereka. Dan disinilah kemampuan Arya Saloka benar-benar diuji ya. Banget. Arya Saloka dipaksa ngandelin insting murni, bahasa tubuh, dan ritme napasnya buat bikin adegan motor mogok itu hidup. Karena penonton nggak punya lampu gantung kristal buat dikagumi, mata kita langsung terkunci ke interaksi dua manusia ini ya. Tepat sekali. Fokus audiens jadi tajam banget ke mikroekspresi mereka. Ini bawa kita ke poin krusial soal chemistry. Coba bayangin situasi aslinya deh. Motor mogok di pasar yang rame tuh, resep sempurna buat berantem sama pasangan. Pasti. Malu, panas, keringat dingin. Iya, suara klakson bikin panik kan? Secara psikologis, situasi itu langsung memicu respons fight or flight di saraf kita. Stres langsung naik tajam. Tapi eksekusinya di layar beda banget loh. Sena yang diperankan Arya Saloka nggak meledak marah. Iya, dia merespon situasi memalukan itu dengan tenang banget. Ngotak-ngatik mesin tanpa banyak ngomel. Sementara Davina yang diperankan Asha menatap pasrah, tapi ada senyum kecilnya. Gestur mikro Asha tuh juara sih. Dia duduk miring di motor, masih pegang belanjaan, bahunya rileks banget. Dia nggak kelihatan tegang atau pengen buru-buru kabur dari situ ya. Sama sekali nggak. Nyaman banget dia duduk di motor butut itu. Mancarin rasa aman yang absolut ke pasangannya. Dan Arya Saloka ngerespons itu dengan gerakan kepala yang subtil banget. Cuma lirikan singkat ke belakang buat mastiin Davina aman. Lirikan di tengah keramaian pasar itu kayak bikin gelembung intimasi ya. Dan gelembung inilah yang nyedot penonton buat masuk. Terbukti dari ledakan reaksi di media sosial. Benar. Dari sumber ulasan yang kita pegang nih, ada netizen yang nulis gini. Duh, mereka berdua kompak banget deh. Komentar yang sederhana tapi nunjukin emosinya nyampe ya. Terus ada yang rada ironis. Dia nulis, ini bakalan jadi kisah seru di pasar. Yang belanja artis ngetop sih. Ada yang ngomentarin momen gemasnya nggak? Ada banget. Katanya gini, niatnya pengen jalan-jalan romantis, malah motornya mogok. Kasian deh Sena Davina. Nah, komentar yang terakhir itu tuh penting secara linguistik. Kata kasihan deh, itu nunjukin audiens bukan cuma nonton, tapi mereka ngasih empati aktif. Maksudnya mereka beneran relate ya? Iya,
Ini bukan bencana gede kayak di film action, ini bencana keseharian. Tapi ini mancing perdebatan baru nih. Saya mau pushback dikit ya. Silakan. Melihat riuhnya netizen, apakah mereka sebenarnya lagi muji kehebatan akting Arya Saloka dan Asha? Ataukah situasi motor monggok itu sendiri yang emang relate banget sama penderitaan masyarakat kita? Maksudnya situasinya udah cukup buat narik simpati gitu ya, siapapun aktornya. Iya kan? Hampir semua dari kita yang dengerin ini pasti pernah ngalamin motor mogok atau kejebak situasi nyebelin di jalan. Ini kan kekuatan naskah situasional versus eksekusi teknis. Analisis yang tajam. Gini cara ngejawabnya. Situasi motor mogok itu adalah kanvasnya. Kanvasnya emang udah relate sama kelas pekerja. Oke, terus pelukisnya siapa? Aktornya. Nah, kanvas bagus bisa hancur kalau pelukisnya salah ngayunin kuas. Bayangin kalau adegan ini dimainin aktor yang kepekaan rasanya kurang. Oh iya, mungkin bakal ditendang bannya ya karena marah-marah. Atau malah dibikin komedi slapstick berlebihan biar penonton ketawa. Kalau gitu sih unsur romantisnya bakal langsung hilang. Jadinya malah karikatur murahan ya. Tepat. Yang dilakuin Arya Saloka di sini tuh mendemonstrasikan penahanan emosi. Dia secara sadar nekan rasa frustrasinya jadi tanggung jawab maskulin yang nenangin. Jadi naskah emang ngebuka pintu empati, tapi akting Arya Saloka yang bikin kita mau masuk dan duduk ngerasain asmaranya. Betul sekali. Penahanan emosi itu kuncinya. Kalau kita lihat lebih dalam dari sekedar komentar gemas netizen, adegan ini tuh sebenarnya nunjukin anatomi keamanan emosional ya. Sinetron emang sering dipandang sebelah mata sih, tapi di momen kayak gini, sinetron bisa jadi cermin sosiologis kita. Secara nggak langsung ngejawab pertanyaan mendasar kita semua tentang hubungan. Apa sih yang sebenarnya kita cari dari pasangan kita? Dan jawabannya terpampang jelas di tengah pasar itu. Nah, ini ngebawa kita ke kalimat hikmah dari keseluruhan fenomena ini ya. Kita kan sering disuapin media kalau kebahagiaan itu sejalan sama kemewahan. Kayak cinta sejati tuh bentuknya makan malam di hotel bintang 5. Padahal nggak selalu begitu kan? Benar. Kalimat hikmah dari pembahasan kita hari ini adalah, kebahagiaan sejati justru teruji dan datang dari siapa yang bersedia tetap menemani kita dan tersenyum di situasi yang paling sulit atau menyebalkan. Karena gampang banget buat bersikap manis kalau semuanya lagi lancar. Pasti dong. Siapa aja bisa senyum dan ngomong romantis kalau lagi duduk di mobil mewah yang AC-nya dingin. Nggak butuh usaha itu mah. Tapi siapa yang bakal tetap natap Anda dengan penuh kasih sayang pas knalpot motor ngebul, keringet ngucur, terus kesenggol orang-orang di pasar? Meski cuma naik motor tua pakai daster dan kaos kusam, Arya Saloka dan Asha Asunsio berhasil menerjemahkan kesialan itu jadi momen kebersamaan yang membahagiakan. Makanya adegan ini ngebekas banget di sejarah terikat janji. Kalau dibedah secara psikologis, kenapa sih adegan ginian tuh ngena banget di otak kita? Ada yang namanya fenomena validasi cermin. Pas kita ngalamin motor mogok, di dunia nyata, sistem limbik otak kita kan ngerespons dengan stres, malu, atau ngerasa terisolasi. Ngerasa hidup tuh berantakan banget ya. Apalagi kalau lihat postingan orang di medsos yang, estetik terus. Nah, medsos kan nuntut kita tampil tanpa cacat. Jadi pas kita lihat figur idola kayak Arya Saloka ngalamin masalah sepele yang sama persis kayak kita, apa yang terjadi di otak kita tuh? otak langsung melakukan kalibrasi ulang. Lihat figur itu tenang dan senyum ngadepin ketidaksempurnaan, itu secara harfiah nurunin hormon stres kortisol kita. Oh wow, senyata itu ya efek biologisnya? Iya. Tontonan ini ngebisikin pesan ke alam bawah sadar kita, kayak, nggak apa-apa kok kalau rencanamu gagal, ada keindahan di tengah ketidaksempurnaan. Fiksi ini memvalidasi penderitaan kecil kita. Menvalidasi penderitaan kecil sehari-hari. Itu indah banget sih penjelasannya. Fiksi jadi semacam terapi emosional. Betul sekali. Untuk Anda yang dengerin nih, mari kita tarik ini ke realitas kita sendiri. Kita semua kan pasti punya momen motor mogok versi hidup kita masing-masing. Mungkin bukan motor mogok beneran ya? Iya. Mungkin rencana liburan yang hancur karena tiba-tiba badai. Atau kencan pertama yang canggung karena Anda nggak sengaja numpain kopi ke baju. Atau, karir yang mandek. Momen saat ekspektasi nabrak keras sama realitas. Betul. Kalau Anda pernah ngerasa malu di momen itu, adegan dari Arya Saloka ini ngingetin kita. Cara kita ngerespons kekacauan itulah yang nentuin seberapa bahagia kita. Kualitas kebahagiaan kita ada di respons itu ya? Nah, kalau Anda, ya Anda yang lagi dengerin ini, pernah ikutan senyum-senyum sendiri dan susah move on lihat bapernya Sena dan Davina di pasar, percayalah, Anda nggak sendirian. Ratusan ribu orang ngerasain hal yang sama kok.
Karena kita semua butuh kesederhanaan yang bikin tenang. Makanya, kalau Anda penikmat setia analisis seru soal kehidupan dan hiburan kayak gini, jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe di channel Motivasi David ya. Dukungan teman-teman mastiin kita bisa terus membongkar makna-makna tersembunyi dari hiburan kita. Setuju, kita bakal terus ngebedah kisah seru dari Arya Saloka dan artis favorit lainnya. Oh ya, cuma luangin waktu nulis di kolom komentar nih. Momen spesifik mana yang paling bikin Anda gemes sama Sena dan Davina? Apakah pas Sena tenang benerin motor atau pas mereka saling tatap di tengah orang yang lagi nawar sayur? Ceritain di kolom komentar ya. Membedah kesederhanaan teknis yang melahirkan kompleksitas emosional sebesar ini tuh memuaskan banget sih pembahasannya. Ini ngingetin kalau manusia tuh terprogram buat nyari koneksi, bukan ilusi kemewahan doang. Betul banget. Tapi sebelum kita tutup eksplorasi mendalam ini, kayaknya ada satu benang merah yang masih menggantung. Apa itu? Kita kan mulai tadi dengan bahas kemewahan artifisial di TV, terus dihancurkan ekspektasinya sama adegan pasar ini. Saya mau ngasih panggung nih ke Anda nih, buat ngasih satu pemikiran penutup buat pendengar kita. Terima kasih. Saya cuma mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda semua renungkan hari ini. Kalau adegan motor butut di pasar bisa viral dan bikin resonansi emosional yang jauh lebih nyata dibanding adegan di kapal pesiar mewah, Lalu apa artinya buat kita? nah itu apa yang dikonfirmasi dari hal ini tentang rasa lapar psikologis kita? Apakah kita sebenarnya udah terlalu lelah sama fantasi kemewahan? Dan apakah sekarang kita justru lebih mendamba buat ngelihat kesulitan hidup kita sendiri dihargai dan diangkat ke layar kaca? Pertanyaan yang bakal terus muter di kepala si ini. Pada akhirnya, kita emang bukan nyari pelarian dari realitas ya, tapi nyari cara buat ngeliat keindahan di dalamnya. Terima kasih udah menyelam dalam-dalam bareng kita hari ini. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam berikutnya.